Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, Miss harap kalian semua kabarnya baik-baik saja ya. Setelah lama liburan ya. Oke, selamat ya kalian kemarin sudah menerima hasil dari belajar kalian selama 1 semester. Oke, kita sekarang menginjak ke semester kedua. Oke, untuk mengawali semester kali ini, kita akan belajar pada materi pada lesson ke-8, yaitu temanya itu on the street. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah using must and mustn't. Apa itu? Penggunaan must dan must not. Must itu harus. Mustn't berarti tidak harus. Oke. Sebelum ke materi, anak-anak kalau di jalan pasti lihat suatu simbol ya, atau suatu lambang. Nah, di sini di antaranya adalah seperti ini. Nah, lambang seperti ini kalian dilarang untuk belok kanan. Kalau masih belok kanan berarti kalian melanggar peraturan lalu lintas ya. Oke, di sini dilarang belok kanan itu in English don't turn right. Don't turn right. Jangan belok kanan. And then, di sini tadi belok kanan, sekarang belok kiri. Ini dilarang untuk belok kiri. Kalau tidak ada ininya, hanya belok kiri aja, berarti kalian harus belok kiri. Boleh belok kiri. Tidak dilarang untuk belok kiri. Kalau tidak ada palangnya seperti ini ya. Oke, di sini ada don't turn left. Jangan belok kiri. Dilarang belok kiri. Don't turn left. And then, di sini ada lambang stop. Berarti kalian harus stop ya. You must stop here. Kalian harus stop di sini. Jangan lurus. Jangan lurus. Oke, and then ada lambang seperti ini. Berarti kalian dilarang parkir ya. In English, don't park here. Jangan parkir di sini. Oke, repeat after me. Don't park here. Don't park here. Dilarang parkir di sini. And then, di sini ada gambar sepeda tapi disilang. Berarti sepedanya nggak boleh lewat ya. Sedangkan ini kebalikannya. Ini khusus sepeda karena di sini sepeda tidak disilang, maka ini jalur sepeda boleh jalan di sini, boleh lewat di sini. And then ada juga di sini dilarang masuk, maksudnya semisal ada jalan yang satu arah ke utara, nah berarti kalian ada plat kayak gini, plang kayak gini, kalian dilarang buat masuk ke jalan situ untuk ke selatannya, karena itu posisi jalannya ke utara. Seperti itu. Atau emang jalannya itu tidak boleh dimasuki, atau buat jalan itu tidak boleh seperti ini, plangnya seperti ini. Oke, and then setelah kita tadi ada beberapa simbol dari atau plang di jalan, kita langsung saja ke materi. Oke, listen and repeat. Dengarkan dan diulang setelah Miss ya. Oke, listen and repeat. I must cross the street in the zebra crossing. I must cross the street in the zebra crossing. She must stop. She must stop. He must reduce his speed now. He must reduce his speed now. We must turn right. We must turn right. Oke, jadi ini kita bahas satu-satu. I must cross the street in the zebra crossing. Itu artinya saya harus menyeberang jalan di zebra cross. Jadi kalau kalian menyeberang jalan, cari jalan yang ada zebra cross-nya seperti ini. Oke, and then di sini ada lambang stop.
Berarti she must stop, artinya dia harus berhenti. Tidak boleh lurus. Atau tidak boleh jalan lagi. Oke, and then he must reduce his speed now. Artinya, dia harus mengurangi kecepatan sekarang. Berarti biasanya ini itu ada di jalan tol ya. Tidak boleh terlalu cepat atau melebihi dari kecepatan yang sudah ditentukan. Oke, and then di sini ada lambang belok kanan ya. We must turn right. Jadi kita harus belok kanan. Oke, and then jadi tadi penggunaan must ya. Di sini penjelasannya yaitu using must. Artinya penggunaan kata must. Must di sini artinya adalah harus. We use must to express obligation. Jadi kita menggunakan kata must ini untuk mengekspresikan kewajiban. Obligation itu kewajiban. Berarti kewajiban yang harus kita lakukan seperti itu. Oke, di sini ada aturan pemakaiannya yaitu diawali dengan subjek. Anak-anak masih ingat ya, subjek itu apa aja? Ada I, artinya saya, you, artinya kamu, they, artinya mereka, we, artinya kita, he, artinya dia laki-laki, dan she, artinya dia perempuan. Oke, di sini diikuti dengan kata must, diikuti dengan verb one, and diikuti dengan complement atau pelengkap. Oke, for example, I must wear a helmet. Oke, yuk anak-anak kita baca bersama-sama ya. Read together, okay, after me. I must wear a helmet. I must wear a helmet. You must put on the seat belt. You must put on the seat belt. They must speak English every day. They must speak English every day. We must wake up early. We must wake up early. He must eat our food. She must be polite to older people. Oke, jadi one more. She must be polite to older people. Oke, jadi kita artikan bersama-sama. I must wear a helmet. Jadi saya harus memakai helm. Ini suatu kewajiban atau keharusannya. You must put on the seatbelt. Kamu harus memakai sabuk pengaman kamu. They must speak English every day. Mereka harus berbicara bahasa Inggris setiap hari. We must wake up early. Kita harus bangun lebih cepat atau lebih pagi ya. He must early our food. We must eat our food. Kita harus makan makanan kita. She must be polite to older people. Oke, jadi dia harus sopan dengan orang yang lebih tua. Itu suatu keharusan ya di sini ya. Oke, and then listen and repeat ya. No parking sign. He must not park here. No stopping sign. I must not stop here. No left-hand side. You must not turn left here. Do not enter side. They must not enter. Oke, kita artikan bersama-sama. Di sini artinya no park side. He must not park here. Artinya tanda dilarang parkir. Ini ya, tandanya dia tidak boleh parkir di sini. Jadi untuk tanda ini dia tidak boleh parkir di sini. Siapapun tuh nggak boleh parkir di sini. Oke, and then di sini ada S yang artinya stop. Terus di sini disilang ya, berarti no stop sign. I must not stop here. Artinya tanda dilarang berhenti. Saya tidak boleh berhenti di sini. Oke, and then lambangnya tidak boleh belok kiri ya. No
left turn side. You must not turn left here. Artinya, oke, di sini artinya tanda dilarang belok kiri. Kamu tidak boleh belok ke kiri di sini. Oke, and then di sini ada tanda seperti ini. Do not enter side. They must not enter. Tanda tidak boleh lewat atau masuk ke lewat jalan ini. Mereka tidak boleh masuk atau melewati jalan ini. Oke. Kalau yang di awal tadi adalah penggunaan must ya. Di sini yaitu penggunaan must not. Must not park here. Must not stop. Seperti itu. Oke, kita bahas bersama. Using must not. We use mustn't to express prohibition. Jadi kita menggunakan mustn't atau must not untuk mengekspresikan prohibition atau suatu larangan. Oke, formulanya atau caranya seperti yang tadi, yang penggunaan must, namun ini tinggal ditambahkan not di belakang must-nya. Oke, for example, I mustn't cross here. Saya tidak boleh atau tidak boleh menyeberang di sini. You mustn't stay up late. Kamu tidak boleh bergadang. Stay up late itu bergadang ya. They mustn't cheat on the exam. Mereka tidak boleh atau dilarang ya untuk curang di ujian atau menyontek di sini ya. Bisa menyontek buku, membuka buku, atau menyontek temannya. Itu dilarang saat ujian. Okay, we mustn't pass the school bus. Kita tidak boleh ketinggalan bus sekolah ya. Nanti datangnya nanti bisa terlambat atau tidak keangkut oleh busnya. Oke, and then he mustn't fight with each other. Jadi dia tidak boleh berkelahi dengan yang lainnya. She mustn't walk on the grass. Jadi dia tidak boleh berjalan di rumput ini. Grass itu rumput. Oke, anak-anak kita baca bersama-sama ya. Listen and repeat. I mustn't cross here. You mustn't stay up late. They mustn't cheat on the exam. We mustn't pass the school bus. He mustn't fight with each other. She mustn't walk on the grass. Oke. Jadi tadi sudah, kalau untuk penggunaan must berarti itu untuk obligation, yaitu suatu kewajiban. Sedangkan penggunaan must not itu berarti untuk mengekspresikan suatu prohibition atau suatu larangan ya. Oke, I think it's enough untuk tugas. Miss akan catat di GCR atau di pengumuman tugas, pengumuman di setiap harinya ya. Pengumumannya. Oke, I think it's enough for today. If you have question, you can chat me on my WA. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.